Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abida Fadianto dengan NIM 24024210006 dari kelas PP2A. Di sini saya akan membahas mengenai rangkaian RLC seri dan paralel pada tegangan AC dan DC. Nah, sebelum itu kita masuk pada konsep dasarnya dulu, yaitu apa sih itu tegangan listrik? Ia merupakan perbedaan potensi listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Tegangan dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial sebuah medan listrik untuk menyebabkan aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Tergantung pada perbedaan potensi, satu tegangan listrik dapat dikatakan sebagai ekstra rendah, rendah, tinggi, atau ekstra tinggi. Selanjutnya itu ada arus listrik, yaitu perbandingan antara tegangan masukan dengan hambatan rangkaian listrik. Arus listrik terbentuk adanya aliran-aliran muatan listrik yang mengalir pada medium tertentu. Pembagian arus dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik, ya, atau disebutnya direct current atau alternating current AC/DC. Nah, hal ini juga berlaku pada tegangan listrik yang memiliki dua bagian yang sama seperti ini juga, direct current dan alternating current. Nah, satuan dari arus listrik adalah ampere. Nah, selanjutnya ada hambatan yang biasa disebut juga sebagai resistansi listrik, yaitu kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Nah, resistansi ini memiliki satuan ohm yang berasal dari hukum ohm yang berbunyi kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar atau hambatan besarnya sebanding dengan beda potensial atau tegangan antara ujung-ujung penghantar tersebut. Nah, dari ketiga elemen tadi, dia memiliki satu ikatan. Bisa dilihat pada gambar ini yang bisa disebut juga sebagai segitiga listrik, ya, dimana elemen-elemen tadi saling berikatan satu sama lain seperti ini. Untuk mencari tegangan itu bisa dari arus dikali hambatan. Untuk arus bisa tegangan dibagi hambatan. Untuk hambatan bisa dicari dengan tegangan dibagi arus. Nah, kita masuk ke rangkaian RLC, yaitu rangkaian listrik yang tersusun atau atas resistor, induktor, dan kapasitor, baik secara seri maupun paralel. Rangkaian ini dapat dikatakan rangkaian RLC karena sesuai dengan lambang dari masing-masing komponennya, yaitu ketahanan atau hambatan, ditandai dengan R, induktor L, dan kapasitor C. Nah, fungsi dari komponennya tadi, yang pertama itu resistor, diantaranya yaitu sebagai pembatas arus listrik, sebagai pengatur arus listrik, sebagai pembagi tegangan listrik, sebagai penurun tegangan listrik. Lalu yang kedua ada induktor. Fungsinya itu diantaranya dapat menyimpan arus listrik dalam medan magnet, menapis atau filter frekuensi tertentu, menahan arus bolak-balik, meneruskan arus searah, dan membangkit getaran serta melipat gandakan tegangan. Yang ketiga itu kapasitor. Diantaranya fungsinya yaitu diantaranya sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik, sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC, sebagai isolator yang menghambat arus DC. Nah, kita masuk ke simulasinya menggunakan Tinkercad. Sebelum itu saya akan mengajarkan cara pembuatan rangkaiannya sendiri. Yang pertama kita masukkan dulu komponen-komponennya. Jangan lupa kita setting ke AL supaya terlihat semua. Yang pertama kita masukkan itu breadboard sebagai penghubung antara komponen-komponen. Power supply DC, namun bisa juga menggunakan baterai karena sama-sama DC. Lalu kita masukkan 3 resistor. Di sini saya menggunakan 3 resistor, 1 induktor, dan 1 kapasitor.
seimbangkan dulu power supply dengan sesuai ini, positif dengan plus pada breadboard dan negatif dengan ini. Kita bisa ganti warna kabelnya supaya karena rangkaian yang kita gunakan itu paralel, jadi tiap komponen mendapatkan plus dan minusnya masing-masing. Oke, ini kita sambungkan ke sini ke bawah. Sudah selesai seperti ini. Nah, sebelum saya jelaskan dulu, pada breadboard ini jika di sini dia tandanya seperti lurus begini, itu menandakan dia bahwa ini satu jalur. Jadi walaupun saya menyambungkannya di sini, namun dia tetap tersambung sampai sini. Begitu juga di sini, dia langsung tersambung tanpa menggunakan kabel seperti ini. Ini yang sudah saya rangkai sebelumnya. Oke, kita masuk ke pengukurannya. Pada pengukuran di resistor pertama di bagian sini dan sini, dia menunjukkan angka 10 volt dan 5 volt. Nah, mengapa? Karena rangkaiannya sendiri ini tersambung secara seri, bisa dilihat seperti ini. Nah, jadi rangkaian dia terbagi. Nah, cara pembuktiannya itu bisa dibuktikan dengan rumus ini. Untuk mencari arus tadi bisa di tegangan dibagi R1 ditambah R2. Nah, R1 itu bernilai 20 ohm dan R2 bernilai 10 ohm. Dan tegangannya saya setting di angka 15. Dia menghasilkan 0,5 ampere. Dan untuk mencari tegangan pada masing-masing resistor itu bisa arus dikali hambatan. Resistor pertama 0,5 dikali 20, hasilnya sama dengan 10 volt sesuai pada pengukuran multimeter. Dan resistor kedua 0,5 dikali 10 sama dengan 5 volt. Nah, hasilnya juga sesuai. Oke, selanjutnya pada pengukuran induktor rangkaian paralel. Nah, hasilnya menunjukkan angka 0 karena prinsip induktor yang bekerja berdasarkan perubahan flux magnet dan arus yang digunakan pun arus DC. Sedangkan arus DC itu menghasilkan arus yang konstan, jadi dia tidak ada induksi yang terjadi. Nah, ini pada kapasitor dan resistor di sebelah kanan, dia sama seperti yang di sini, di seri juga. Jadi ini rangkaian gabungan sebenarnya. Nah, pada kapasitor dia menghasilkan rangkaian sebesar 15 volt
tegangan yang terukur sama dengan tegangan yang diberikan oleh sumber. Karena prinsip kapasitor sendiri dia menyimpan tegangan dan arus. Nah, pada resistor ketiga tegangan tidak terbaca karena ia terhubung seri dengan kapasitor. Nah, makanya dia menghasilkan tegangan 0. Oke, kita coba ukur. Volt. Nah, 5 volt benar seperti hitungan tadi. Pada kapasitor dia terukur 15 volt. Pada resistor ketiga dia bernilai 0 volt karena terhubung dengan resistor ini, dengan kapasitor. Ini dia, saya setting tadi di angka ini, dia menghasilkan angka 0 juga pada induktor. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke rangkaian RLC arus AC. Nah, di sini saya menggunakan rangkaian seri. Nah, ini pada Tinkercad dan ini pada software pad. Bisa terlihat ya pada ini dia harusnya bolak-balik. Oke, kita coba simulasinya dulu. Pembuatannya kurang lebih sama seperti tadi, namun karena ini seri jadi tidak perlu disambungkan ke bawah seperti tadi. Ini bisa langsung di ini karena satu jalur. Bisa dilihat ya pada diagramnya juga, nah, di satu jalur, jadi tidak perlu disambungkan seperti paralel. Kita coba aja. Nah, di sini untuk power supply-nya, untuk tegangan sumbernya kita masukkan yang function generator. Ini kita setting di sign, kita sambungkan dulu. Komponennya seperti tadi ya, menggunakan 3 resistor, 1 induktor dan 1 kapasitor.
sebelumnya. Kita masuk ke perhitungannya. Ini kita mencari arus dari rangkaian tersebut serta tegangan pada masing-masing komponen dan tegangan maksimal yang dihasilkan. Impedansi dan reaktansi. Kenapa saya menggunakan perhitungan ini? Karena pada rangkaian AC, jika kita ukur menggunakan multimeter, nah dia maka angkanya seperti ini. Nah, sama seperti di sini, kita cek tegangannya. Nah, angka yang dihasilkan tidak stabil. Untuk data dari ini, saya mengambil di sini. Nah, tegangan 9 volt dengan frekuensi 0,5 dengan resistor rata 10 ohm, induktor 1 Henry, dan kapasitor 0,2 farad. Nah, karena rangkaiannya seri, bisa kita langsung tambahkan saja R totalnya dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 akan menghasilkan angka 30 ohm. Untuk reaktansinya sendiri, rumus yang digunakan yaitu 2pi dikali frekuensi dikali induktor. Jadi seperti ini, dikali 0,5 dikali 1, angka yang dihasilkan 3,14 ohm. Nah, untuk rumus pada reaktansi kapasitor, dia rumusnya itu 1 per 2pi dikali frekuensi dikali kapasitor. Ini pas, maka dia akan menghasilkan angka 1,59 ohm. Selanjutnya kita mencari impedansinya. Nah, karena angka reaktansi pada induktor lebih besar dibanding kapasitor, maka rangkaiannya bersifat induktif. Jadi rumusnya seperti ini. R total pangkat 2 ditambah akar dari R total pangkat 2 ditambah XL dikurang XC pangkat 2. Kita masukkan angka-angkanya, maka dia akan menghasilkan angka 30,04 ohm. Nah, untuk arusnya bisa dicari dengan rumus tegangan per Z, maka dihasilkan arus sebesar 0,2. Lalu pada tegangan tiap komponen, jadi arus dikali R total sama dengan 6V. Lalu pada tegangan pada induktor, arus dikali reaktansi pada induktor, dihasilkan angka 0,628 volt. Pada tegangan kapasitor, dia menghasilkan angka 0,318 volt. Untuk tegangan maksimalnya, rumusnya seperti ini. Akar kuadrat VR pangkat 2 ditambah VL dikurang VC pangkat 2. Hasilnya 6,008. Ini patokan saya di sini. Saya berpatokan pada angka-angka di sini, bukan yang di sini ya. Ini sebenarnya sudah saya setting juga, namun pada di sini frekuensinya dia hanya minimalnya 1 Hz, sedangkan di sini dia bisa 0,5. Oke, nah kesimpulannya, dalam rangkaian DC atau arus arah, resistor menunjukkan tegangan sesuai dengan hukum Ohm, induktor menunjukkan tegangan 0 karena tidak ada perubahan flux magnetik, kapasitor menunjukkan tegangan yang sama dengan tegangan sumber, dan pada beberapa titik tidak menunjukkan
dilakukan pembacaan karena kapasitor menghambat arus DC. Nah, dalam rangkaian AC, dilakukan perhitungan nilai impedansi total, arus serta tegangan pada resistor, VR, induktor VL, dan kapasitor VC. Setiap komponen mempengaruhi distribusi tegangan dan arus secara berbeda sesuai karakter reaktansinya. Karakteristik dan perilaku rangkaian RLC sangat dipengaruhi oleh jenis sumber tegangan yang digunakan, AC atau DC. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.